Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita ini requestan dari subscriber ya, tentang black magic. Kira-kira siapa saja yang berniat jahat kepadamu, ataupun mungkin ada kondisi yang kamu rasakan saat ini, ya. Kondisi yang kamu rasakan saat ini yang ganjal. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana black magic ya menyerang. Waspadalah, karena ada orang yang jahat mau mengirimkan kamu entah santet ya, menyantetmu, ataupun yang lain ya, yang negatif. Oke, di sini saya disclaimer dulu ya, bicara tentang black magic ini bisa personal ya. Ini energinya umum, jadi kadang ada terkoneksi dengan dirimu ataupun mungkin tidak. Jadi kamu yang menyesuaikan sendiri, bukan berarti semuanya ini untuk dirimu, karena kita bicara tentang energi umum ya. Kamu mau secara personal, kalau memang mungkin kondisinya, kok Kak Ica bilang ada seperti gitu ya, berarti saya harus personal reading untuk lebih meyakinkan apakah betul atau tidak ya. Jangan sampai kita seuzon kepada orang, menuduh orang sembarang, atau malah kita memberikan ketakutan pada diri kita, wah saya ternyata kena santet. No ya. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke. Kita lihat di kartu pertama di sini ya. Ada Queen of Pentacles, mereka tidak suka sama kamu. Tuh, iri. Ya, lihat tatapannya, sinis ya. Kalau orang menatap kita sinis ya, melihat dari ekor mata, itu berarti ibaratkan gini, dia merasa biasa aja, tetapi hatinya itu busuk, nggak suka. Ya, dia tidak memakai pedang, dia malah memakai kipas, santai. Ya, tapi tunggu ya kamu. Nah ini kondisinya. Karena mungkin ada yang iri sama kamu ataupun tidak suka, ataupun juga di sini ada beberapa yang mungkin ya tersinggung. Makanya saya bilang di kemarin-kemarin di readingan saya, jaga mulut. Terkadang kita biasa bilang gini, Kak Ica, saya sudah bicara baik, saya nggak maksud jahat, tapi mungkin intonasi ataupun apapun ya. Nah ini, mereka tersinggung, mereka sakit hati karena kamu ya. Kalau kamu merasa, Kak Ica, saya nggak pernah bikin orang sakit hati, ya sudah, ini readingan bukan untukmu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau memang ada ciri-ciri seperti gini, nanti kita lihat sakit apa saja atau kiriman black magic seperti apa ya, yang mereka kirim, baru ini terjadi pada dirimu, kamu bisa personal reading ya. Oke, berikutnya di sini dia tunggu ya, dia tunggu itu saat dan waktu yang tepat ya. Kondisinya saat ini dia masih tenang-tenang. Jadi orang yang tenang-tenang itu hati-hati. Kamu itu akan jangan kamu ini ya, jangan kamu merasa bahwa yang harus saya takuti itu adalah orang-orang yang berkoar-koar. Ya, maki-maki, berkoar-koar ya, marah-marah. Sebenarnya orang yang diam-diam itu lebih berbahaya. Ya, karena dia lagi menunggu saat dan waktu yang tepat. Contohnya kamu sudah lupa kejadian itu, baru dia mainkan. Karena apa? Jangan sampai
lawan baca, oh kemarin saya lagi konflik dengan si A ini, oh jangan sampai si A yang mengirimkan, jadi dia ketahuan gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya seolah-olah tidak ada drama, sudah saling memaafkan, tapi ya tunggu balasan saya. Ini bicara dia membalas, ya. Oke, di sini ada the star, ya. Dia mau melihat kamu dulu bahagia, melupakan semuanya, masalah itu baru dia datang mengirimkan, ya. Ada juga karena cinta, ya. Jadi orang mengirimkan kamu black magic ini karena ketersinggungan, ya, karena ketersinggungan, karena ada patah hati. Ini bicara di sini ada two of cups, ya, two of cups, kecemburuan. Ini kecemburuan karena cinta, kecemburuan karena tidak adil, ya, kecemburuan karena disakiti, ya. Maaf ya agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi bicara kalau tentang triparty di sini, ataupun kalau hubungan ya, bicara triparty ataupun mungkin berpisah dan dia sakit hati, kenapa kamu menyakiti saya, ataupun mungkin kondisinya cinta bertepuk sebelah tangan. Ini bicara cinta, soalnya cinta ditolak atau cinta tersakiti. Kalau seandainya dari tadi di atas sini Queen of Pentacles, mereka iri atas pencapaianmu atau mereka tidak suka dengan sikapmu. Mungkin kamu terlalu arogan, sombong, ataupun mungkin ada juga yang memberikan apa ya, kalau dibilang happy ya, terlalu berlebihan, akhirnya mereka nggak suka. Atau di sini ada menuduh-nuduh. Makanya kita jangan menuduh orang, ya. Kamu yang ini kan, kamu yang itu kan. Tuh. Ada Page of Wands, ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya terkucilkan. Ini terkucilkan ini mungkin karena dibully. Ya, dia kirim black magic ini karena dia sakit hati dibully. Karena mungkin dibilang jelek, gemuk, atau mau dibilang miskin, ya. Jadi kita hati-hati untuk bicara yang negatif ya. Kasihan orang itu tersinggung, dia save loh. Syukur-syukur kalau dia memaafkan. Ini tidak. Dia memaafkan di mulut saja, di hatinya tidak. Dia ada mau ambil tindakan. Dulu kamu bilang saya miskin kan, kamu menghina orang tua saya kan, atau mungkin kamu menghina saya kan. Oke, fisik saya jelek. Ya, kamu pergi berpaling dengan si A, si B, si C. Kamu tunggu ya. Ini ada dibully, makanya dia kayak macam minder. Ya. Tapi ingat, ada pedang dan ada senjata dia pegang nih. Kepalanya pun ya ada senjata. Dia nggak melihat, tetapi tunggu ya. Tunggu kamu ya. Dia seolah-olah nggak menyerang, tetapi dia sudah siap senjata untuk kapan waktu dan saat yang tepat saya menyerang. Nah ini, jadi hati-hati dengan kalian yang berucap negatif, bertindak negatif. Baru orang itu diam-diam seolah-olah sudah memaafkan, ya. Tapi karena kalau di sini kan kita bicara tentang santet ya. Karena kalau orang ini ada dua versi. Kalau orang diam-diam itu, pertama dia akan menyerahkan semua kepada semesta untuk dibalas oleh semesta, ya. Jadi semesta yang memberikan teguran, ataupun ya ini diam-diam karena dia yang akan meminta bantuan dari orang lain untuk membalasnya, yaitu mengirimkan santet. Jadi kamu hati-hati dengan orang yang diam. Kadang-kadang kamu lebih takut dengan orang itu yang berkuar-kuar, maki-maki, terus marah-marah, ribut-ribut ya. Oh no, hati-hati dengan orang yang diam, karena dia menyerahkan semua ke semesta, atau dia menyerahkan ke paranormal, orang pintar. Jadi hati-hati, karena yang diam-diam itu berbahaya, ya. Ibaratkan dia itu apa ya, kalau dibilang pembalasan yang tragis. Dia akan memberikan pembalasan yang tragis. Tragis karena apa? Ya hidupmu menderita gitu. Apalagi kalau kita bicara ke semesta yang membalas, itu bisa sampai turunan loh. Ya. Kalau bicara orang pintar ya pasti dirimu, satu orang itu aja. Kamu ya kamu gitu. Tapi kalau sampai semesta, ya makanya ada orang bilang itu karma leluhur. Karena dia menyerahkan semua kepada semesta. Tapi ini kan topik kita tentang black magic ya. Berarti dari orang pintar. Ya, nggak usah ke karma leluhur dan lainnya nanti menyebar ya. Cuman sekilas kamu tahu saja bahwa orang yang diam itu belum tentu kalah.
Jadi kamu kalau mau yang tragis untuk membalas orang ya, dalam tanda kutip ya, tragisnya itu ya menderita bukan karena kamu, tetapi kamu menyerahkan kepada semesta. Semesta yang akan memberikan teguran kepadanya. Jadi hukum tabur tua itu berlaku. Begitupun kamu harus bisa memberikan yang terbaik buat orang lain supaya kamu mendapatkan karma baik di hari esok gitu ya. Dan di sini di Tower, kehancuran karir ya, di sini ada persaingan. Bicara persaingan. Persaingan karir, persaingan ini, persaingan itu. Ini bisa di bisnis ataupun mungkin untuk bisa mendapatkan simpati dari pimpinan, mendapatkan jabatan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ya, mungkin kamu mendapatkan jabatan atau mungkin kamu dia tidak suka karena kamu punya prestasi dan kamu diprioritaskan atau kamu diangkat menjadi apa ya kalau dibilang pimpinan ataupun apapun, dia nggak suka. Nah, ini ada. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok saya karir saya bagus tapi kok saya sakit-sakitan ya, karena ini ada yang sakit. Saya sudah periksa tapi kok nggak ada normal semua ya. Ya. Jadi ada yang tidak suka dengan prestasimu, pencapaianmu. Iri, dia iri. Kalau ini iri karena mungkin kesuksesan kamu, ya mungkin kamu orang kaya ataupun mungkin kamu mendapatkan apapun ya. Ini kalau ini bicara tentang kamu mengambil posisinya yang harusnya dia, tetapi ternyata kamu. Ya. Jadi dia merasa kamu itu adalah penghalang untuknya, pengacau. Gitu. Ini ada dari orang ini sebenarnya kalau dibilang ini orang kamu kenal ya, bukan orang jauh. Dan orangnya ada pun bersamamu di sini. Kalau saya merasakan energinya orang-orang ya dia masih bersamamu. Tapi seolah-olah kayak biasa aja gitu. Tapi memang sudah nggak dekat, ya. Tetapi dia baik. Jadi kamu tuh kayak macam tadi saya bilang dia mengkamuflase kan bagaimana caranya supaya kamu tuh udah lupa supaya jangan sampai ketahuan bahwa dia yang mengirim. Dengan cara dia berbuat baik ya. Padahal itu semua palsu. Karena sekarang orang tuh banyak drama ya. Bukan berarti saya bilang orang baik semua itu palsu, tidak. Tetapi ada sebagian orang yang berdrama demi memuluskan niat jahatnya. Ya. Karena orang-orang yang berdrama itu kadang-kadang bisa mengibulin ya orang-orang yang berhati empati, orang-orang empat, orang-orang yang polos gitu ya. Jadi untuk saat ini ya ada yang sakit, ada yang mungkin merasa bahwa kok kehidupan rumah tangga saya panas, kok saya kemarin itu pasangan saya romantis, sekarang kok tidak ya, di rumah kok rasa panas. Nah ini ya, karena yang tadi saya bilang kecemburuan ya, ataupun mungkin sudah ada yang bercerai ataupun tidak berbahagia ya, karena dalam rumah tangga itu sudah terkena sihir, rumahnya itu panas, jadi pasangan itu nggak baku cocok, baik dalam komunikasi ataupun dalam perasaan ya. Terus kok omset saya kurang, kok pelanggan saya nggak ada yang beli produk saya, kok ada bau-bau busuk di rumah saya di tempat jualan, kok nggak ada yang negatif ya, artinya mungkin yang mati gitu ya, tikus atau apa, tapi kok busuk sekali, bau sekali di jam-jam tertentu. Terus kadang-kadang kamu merasa bahwa kok saya merasa kayak macam ada yang melihat saya. Kita kan punya indera keenam sebenarnya ya, tetapi itu ada grade-grade-nya. Setiap manusia itu sama. Kamu pun bisa menjadi tarot leader seperti saya. Cuman ya sama, kamu punya kepekaan itu di grade berapa, kemampuan kamu di grade berapa gitu. Jadi biasa kita merinding, kita merasa kok kayak macam ada orang yang melihat saya, ataupun kayak macam saya di rumah ini tuh kayak saya tidak sendiri gitu, kayak ada orang lain gitu, ada kayak macam bayangan gitu. Nah itu sebenarnya itu kamu sudah punya perasaan, tetapi karena kamu belum peka ya, dan sama seperti kalau kita SD, SMP, SMA ya, belum sampai di tahap itu, belum peka terhadap itu, jadi kamu tuh kayak macam biasa aja. Padahal kamu tuh sebenarnya di dalam rumah itu ada seseorang yang mengirim yang negatif untuk mengganggu. Ini bicara kalau tentang pasangan ya. Karena ada yang menikah pasangannya terkena sihir. Saya merasakan di situ. Makanya tadi saya bilang karena
triparty atau sakit hati. Jadi jangan main-main ya menyakiti orang. Begitupun dalam ucapan tindakan. Ini ada yang sakit, tadi saya bilang sakitnya sudah lama ya, berobat sana sini nggak sembuh-sembuh ya. Bisnis hancur, banyak hutang ya, karena ada yang menutup rezeki, pintu rezeki ya. Mungkin di tempat bisnis kamu dia taruh tanah kuburan ataupun apa ya, supaya sepi, supaya orang nggak lihat, supaya orang tuh merasa bahwa kok ini kok tempatnya kok kurang bersih, kotor, ataupun yang lainnya ya, ataupun mungkin yang nggak kelihatan aja ketutup sampai orang penjualan tuh sepi. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang menutup rezeki, terus membuat panas di rumah ya, akhirnya kalian ribut ataupun ya sakit. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Saya ke inisial dan zodiak, orang-orang yang mungkin terkoneksi, tapi ingat dalam tanda kutip karena ini energinya general, jadi jangan kita menuduh orang sembarangan. Kamu mau personal reading ya, berbayar, silahkan ke kontak WA saya ya di nomor ini. Nanti kita lihat apakah benar mereka mengirim atau tidak gitu. Tapi kalau untuk readingan ini untuk banyak orang, jadi jangan suzon kepada siapapun ya. Oke, kita ke inisial dan zodiaknya. Saya mulai dari inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan N, U, R, S, L, T, D, P, A, M, J, Y, A, C, K, dan V. Untuk koneksi dari inisial di sini, kamu terkoneksi dengan huruf N, U, R, S, L, T, D, P, A, M, J, Y, A, C, K, dan V ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Libra, Aries, Capricorn, Aquarius, Taurus, Cancer, dan Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Aries, Capricorn, Aquarius, Taurus, Cancer, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Selalu banyak doa ya supaya terhindar dari orang-orang jahat dan energi jahat. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.